Raditya Dika. Gua nggak pernah datang ke acara di mana penontonnya setua ini ya. Halo semuanya, di sini saya dengan Aninda sebagai host acara TV Temu Penulis. Di sini kami kedatangan tamu spesial yaitu Abang Raditya Dika. Nah, baik Bang Radit, di sini pertama-tama silakan perkenalkan diri Bang Radit dulu. Oke, halo semuanya. Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan gue. Gue Raditya Dika. Gue bernama asli Raditya Angkasa Saputra Muwarni Nasution yang lahir pada 28 Desember 1984. Saat ini gue berusia 40 tahun. Gue menempuh pendidikan di Jakarta. Lalu pada akhirnya melanjutkan studi ke Adelaide University, lebih tepatnya di Australia. Baik Bang Radit, bagaimana awal mula Bang Radit bisa menjadi seorang penulis? Oke, gue lahir di keluarga yang penuh humor dan sederhana. Gue memiliki kebiasaan untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian humor gue atas keseharian gue. Lalu, pada gue kuliah di Australia, gue mempunyai kebiasaan untuk membuat blogger yang awalnya itu hanya dibaca oleh teman dan keluarga gue saja. Tapi nggak disangka blog itu menjadi viral dan akhirnya gue menyetaknya menjadi buku, yaitu berjudul Sebuah Catatan Pelajar Harian Bodoh atau Kambing Jantan. Baik, selain menjadi penulis nih, kegiatan apa saja Bang Radit yang dilakukan? Sebagai seorang penulis, gue aktif di industri hiburan, contohnya kayak YouTuber, artis, dan penyunting film. Oke, nih yang terakhir, apa saja novel Bang Radit yang menjadi bestseller? Gue udah terbilang cukup banyak untuk menerbitkan buku-buku. Nah, novel bestseller gue yang 3 ini, yang pertama ada Catatan Pelajar Harian Bodoh yang diterbitkan pada tahun 2005. Lalu setahun selangnya, yaitu pada tahun 2006, gue menerbitkan buku yaitu Cinta Brontosaurus. Dan tahun 2011 gue menerbitkan buku Manusia Setengah Salmon. Baik, terima kasih Bang Radit karena telah menyempatkan hadir di acara TV kali ini, yaitu acara Temu Penulis. Saya Aninda sebagai host acara, undur diri dan terima kasih. Udah. Nah, untuk karya-karya Raditya Dika, untuk bukunya yaitu yang pertama ada Kambing Jantan, diterbitkan pada 2005, lalu dilanjut Cinta Brontosaurus 2006, Radikus Makan Kakus 2007, lalu Babi Ngesot 2008, Marmut Merah Jambu 2010, lalu Manusia Salmon 2011, Koala Kumal 2015, dan yang terakhir Ubur-ubur lembur pada tahun 2017. Di sini gue akan menceritakan salah satu novel gue yang berjudul Kambing Jantan. Kambing Jantan ini menceritakan tentang keseharian gue yang gue kemas dengan lucu dan konyol di dalam blog pribadi gue sendiri. Gue pernah menceritakan pengalaman gue dalam melihara binatang, dan malangnya binatang yang gue pelihara mati. Gue bertekad kuat untuk masuk ke UI. Gue pun belajar dengan keras dan mengikuti les-les privat. Suatu ketika gue dan temen gue Haryanto mengajari teman-teman sekelas gue yang berasal dari berbagai negara bahasa Indonesia.
intrinsik dari novel Kambing Jantan sendiri yaitu yang pertama ada tokoh terdiri dari gua, Raditya Dika, Ine, Kebo, Sally Dixon, dan Herdianto. Yang kedua ada penokohan yang pertama adalah gua, Raditya Dika, tokoh utama yang ambisius dan konyol. Yang kedua ada Ine, teman gua sewaktu masa SD. Lalu ada Kebo, wanita yang dekat dengan gua. Terakhir ada Sally Dixon, dosen gua di Australia, dan sahabat gua Herdianto. Tema novel gue ini mentemakan tentang pengalaman pribadi gue sendiri. Latarnya itu ada di mall, Sydney, dan di rumah. Alurnya yang gue gunakan alur maju dan alur mundur. Amanatnya, hiduplah dengan santai dan lalui masalah yang berat dengan santai. Gaya bahasa yang gue gunakan bahasa gaul Jakarta. Suatu hari gue mempersiapkan diri untuk mendekati Lia. Gue ingin tampil keren di depan Lia, berjalan santai dan percaya diri saat melihat Lia duduk di taman. Namun saat mendekat, senyuman Lia membuat gue terpaku. Tapi tanpa sadar gue menginjak tanah licin akibat hujan. Lia terkejut, lalu tidak bisa menahan tawa. Gue gak apa-apa kok, ini trik untuk mendekati cewek jatuh dengan gaya. Lalu momen canggung itu justru membuat suasana hangat. Dika merasa malu, tapi Lia terhibur. Dan mereka akhirnya tertawa bersama. Dika menyadari bahwa momen konyol bisa menjadi awal yang manis dalam mendekati Lia. Oke, di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari novel Cinta Brontosaurus. Nah, yang pertama yaitu ada tema. Cerita ini mengangkat tema percintaan dan pencarian jati diri dalam sebuah hubungan. Lalu ada alur. Alur yang dipakai yaitu alur maju mundur yang menceritakan tentang kisah cinta dan pengalaman hidup tokoh utama yaitu Raditya Dika. Lalu ada tokoh utama dalam novel ini yaitu Raditya Dika yang digambarkan sebagai sosok yang humoris dan sering bingung dalam menghadapi masalah. Ada pula tokoh pendukung yang memberikan warna dalam cerita. Lalu ada latar. Di sini cerita berlatar di kehidupan perkotaan dengan waktu yang tidak terlalu spesifik, menggambarkan suasana kehidupan modern. Lalu ada sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang pertama yakni aku, yang menceritakan pengalaman dan perasaan tokoh utama secara langsung. Lalu menggunakan gaya bahasa yang santai, penuh humor dengan banyak lelucon dan sindiran yang membuat cerita terasa ringan. Lalu ada amanat. Pesan dari novel ini adalah pentingnya menerima diri sendiri dan pasangan dalam sebuah hubungan. Suasana dalam cerita novel Cinta Brontosaurus cenderung ringan dan lucu, namun kadang-kadang juga menyentuh dan mengajak pembaca untuk merenung. Nah, segitu saja unsur intrinsik dari Cinta Brontosaurus. Cinta Brontosaurus menjadi sebuah kisah yang menghibur sekaligus memberikan pemikiran tentang kehidupan dan cinta. Terima kasih. Halo semua, gue Raditya Dika dan di sini gue akan menceritakan sepotong kisah kehidupan gue yang ada di novel Manusia Setengah Salmon. Waktu itu ketika gue sedang melaksanakan kursus di musim panas Belanda, pada hari pertama kuliah gue berkenalan dengan Perek. Perek berkata bahwa dia selalu memastikan untuk mengunci pintu unitnya dengan baik karena tingkat kriminalitas di Belanda cukup tinggi. Lo harus waspada dik, karena di sini banyak orang pecandu narkoba. Begitu nasihat dari Perek. Lalu ketika pulang gue bingung gimana arah baliknya ke asrama. Ketika mau tanya ke gadis Cina yang gue temuin di jalan, gadis itu malah jalan menjauh dari gue bahkan sampai lari. Besoknya Perek mendatangi gue buat cerita. Aku dengar dari teman kemarin sore ada murid dari Cina yang diikuti sama pecandu narkoba pas pulang dari kampus. Gue pun terdiam dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan berkata, Wah, Perek wanita bagus ya. adapun unsur intrinsik dari novel Manusia Setengah Salmon, yaitu temanya memiliki cerita lucu atau komedi dari kehidupan sehari-hari Raditya Dika. Untuk tokoh, terdapat tokoh Raditya Dika, nyokap bokap Raditya Dika, adik-adik keluarga Dika, dan teman-temannya. Lalu latar tempat ada rumah, ada di Jakarta, gang kecil Venice Italia, serta Belanda. Untuk latar waktu, ada waktu pagi, siang, tahun 2008, tahun 2009, dan pukul 11 malam.
Untuk alur, memiliki alur campuran di mana di dalamnya terdapat alur maju dan alur mundur. Untuk sudut pandang menggunakan sudut pandang pertama sebagai pelaku utama dari pandangan tokoh Raditya Dika. Dan terakhir, gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa yang